juga, cuma ada beberapa gejala yang harus kita perhatikan untuk itu mendiagnosa bahwa memang positif terjadi DHF atau ya hemorrhagic fever ya itu. Jadi beberapa gejala itu diantara memang gejala demam tinggi 2-7 hari, kemudian pada hari keempat atau kelima itu biasanya malah turun ini Mbak Yuni, yang kadang harus dulu ya. Nah Pak Oi, banyak orang yang sering bertanya apakah demam berdarah ini harus dibawa ke rumah sakit atau apa ada indikator tertentu ketika ini sudah seharusnya dibawa ke rumah sakit. Jadi ada beberapa yang memang kalau gejala awalnya belum menunjukkan tadi, misalnya kok masih panas, kemudian ada penurunan hematokrit atau mungkin trombosit, tidak terjadi trombosit koni di bawah 100 itu masih aman, anaknya nggak mual muntah, masih bisa masuk asupan intake-nya ya, kayak itu makan minum kita nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Komplek Alun-Alun Kota Kajen. Inilah 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi, dan edukasi Anda. Halo, good morning, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Yuni Sarana masih bisa menemani Anda. Dan pagi ini sampai jam 10 saya sudah siap dengan satu pembahasan yang menarik untuk menemani akun aktivitas Anda. Di sebelah saya ada tamu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan yang beberapa waktu lalu juga sempat hadir di sini, tapi pembahasannya kali ini beda ya. Ada Pak Khoirudin, Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan demam berdarah dengue ya Mitra RKS. Apalagi di musim penghujan ya, kita juga perlu waspada. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya, silakan bisa bergunakan via WhatsApp di 0878 38186716 atau via telepon di 381293. Langsung saja kita sapa lagi beliau. Selamat pagi Pak Khoirudin. Selamat pagi Mbak Yuni, jumpa lagi ya. Iya, jumpa lagi ya kali ini, tapi dengan pembahasan yang beda pastinya ya, terkait dengan demam berdarah atau DBD ya Pak ya. Kabid P2PL, mungkin Mitra RKS di rumah belum paham ini terkait dengan jabatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Apa itu Pak? P2PL itu bagian dari Kabid di Dinas Kesehatan yang kepanjangannya pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Jadi di bidang kami itu ada penyakit yang menular dan tidak menular. Ya, kami itu diberikan tugas untuk mengawal Mbak Yuni bagaimana masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya biar bisa menangani untuk kasus-kasus penyakit yang menular dan tidak menular. Nah, dalam hal ini nanti akan kita bahas tentang penyakit menular yang termasuk demam berdarah. Dengue, DBD atau singkatannya. Oh, berarti DBD ini termasuk kategori penyakit menular ya, Pak? Iya, termasuk. Seperti itu, gitu ya. Itu dia sedikit informasi dari tugas P2PL atau pencegahan penyakit ya Pak ya. Salah satunya berkaitan dengan DBD itu ya Pak. Seperti itu ya. Dan Mitra RKS, kita juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via media sosial, baik Facebook di RKS ataupun Instagram RKS_Kajen, silakan. Berbagai portal media sosial sudah kita buka ya. Nah Pak Khoirudin ini panggilannya apa Pak? Pak Oi. Pak Oi. Soalnya di name tag-nya itu tulisannya OIK, berarti Pak Oi ya Pak ya. Kalau di Dinkes berarti sapaan akrabnya Pak Oi. Ya. Pak Oi ya. Pak Oi ya. Nama bekennya. Nama bekennya ini hampir mirip dengan warung makan yang menjual ini nih. Geprek. Iya. Sekarang banyak nama-nama bermunculan yang mirip. Mirip ya Pak ya. Mudah-mudahan menjadi ikon ya. Amin. Iya, mudah-mudahan menjadi berkah ya namanya ya. Amin. Kita kembali ke pembahasan terkait dengan DBD nih Pak. Kalau DBD atau demam berdarah di Kabupaten Pekalongan sejauh ini beberapa tahun terakhir seperti apa Pak? Ya, jadi
Mitra RKS dimanapun berada, kita di wilayah Kabupaten Banyuwangi punya 19 kecamatan ya. Kalau kita ambil rata-rata satu kecamatan itu sekitar per bulan 20 kasus kali 19 berarti sekitar 380 ya. 380 itu dalam pertengah tahun ya, satu semester ya, 6 tahun itu. Nah, ini menunjukkan beberapa yang progresif atau meningkat tajam dengan kondisi lingkungan atau cuaca yang transisi ya, dari musim kemarau sampai ini musim hujan. Ini kita luar biasa permintaan dari masyarakat yang karena kasus DBD minta untuk dilakukan fogging itu Mbak Yuni. Cukup banyak ya Pak? Ya, cukup banyak ini. Tadi pagi kami di Podosari juga melakukan fogging. Teman-teman biasanya foggingnya itu jam 5:30 pagi sudah standby di lokasi yang terjangkit kasus demam berdarah. Berarti sejauh ini masih dalam ini ya Pak, fogging ini masih terus berjalan Ya, ya? masih terus berjalan dan ini masuk program dari Kabupaten Pekalongan, pemerintah Kabupaten Pekalongan. Berarti dari tahun ke tahun ini penurunan atau peningkatan Pak? Ya, Cukup drastis ya kan? ini untuk tahun ini cukup gratis Mbak Farah, karena ya mohon maaf ya, kita sebenarnya untuk penanganan kasus DBD tidak hanya lepas dari Dinas Kesehatan saja, tapi ada kerjasama dengan masyarakat ya, terutama untuk PSN, pembersihan sarang nyamuk. Karena sebenarnya kalau fogging itu kan fase kuratif ya, atau fase pengobatan. Ada yang fase promotif dan fase preventif ya, fase pencegahan dan fase peningkatan pengetahuan untuk masyarakat. Bagaimana mereka bisa mencegah biar kasus DBD itu tidak meledak atau mungkin menekan seminimal mungkin kasus DBD di wilayah atau di desa setempat. Jadi ke Pak Oi terkait dengan demam berdarah nih. Sebenarnya penyebabnya itu apakah hanya nyamuk Aedes aegypti ya Pak? Atau adakah yang lain Pak? Ya, kalau penyebabnya itu disebabkan virus dengue ya Mbak. Jadi ada 4 tipe, termasuk arbovirus yang banyak dilihat ada tipe 3, di mana inkubasinya ini berarti virus ya Pak? Ya, virus. Dan sebenarnya kalau virus itu semua penyakit akibat virus itu masuknya ke LSD, namanya Life Safe Disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya jika imun atau kondisi antibodi tubuh atau manusia terjadi itu sebenarnya bagus atau kuat. Nah, biasanya karena kondisi imunnya turun sehingga walaupun virus ini sebenarnya nggak termasuk ganas, tapi karena kondisinya ngedrop, yaitu otomatis akan berbahaya bagi tubuh manusia itu sendiri. Jadi semua kasus yang disebabkan virus, seperti kayak virus influenza, lah yang ekstrim itu virus yang kayak HIV, human immunovirus itu yang menyebabkan semua sistem imun di tubuh itu terkena. Makanya ya manusia ya kalau sudah terkena AIDS ya, autoimmune deficiency syndrome itu ya sudah, karena imunnya terkena jadi otomatis semua sistem organ tubuh akan kena. Nah, ini juga dengan kasus DBD penyebabnya virus, tapi karena kondisi manusia yang tubuhnya itu pas kondisi ngedrop ya itu akan menjadi lebih berbahaya gitu. Oh, berarti tergantung kekebalan tubuh manusianya masing-masing ya. Oh, seperti itu. Terus kelompok yang rentan terkena DBD itu ada nggak sih Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan ya Mbak Yuni ya, karena ini penyebabnya virus dengue ya. Jadi virus itu ada 3 menurut teori L. Bloom itu ya. Jadi manusia itu terjangkit penyakit kalau ada 3 elemen yang menjadi gangguan. Yang pertama dari host itu manusia itu sendiri ya. Tubuh manusia itu sendiri, gimana dia kondisinya bagus atau tidak. Kemudian dari faktor lingkungan, environment ya. Environment itu lingkungan yang mendukung, kemudian dari faktor yang virus itu sendiri. Jadi kalau 3 komponen ini saling berkaitan ya. Misalnya tubuh kita kuat ya, kemudian ada virus masuk, kemudian lingkungannya juga misalnya nggak mendukung kayak gini ya, musim hujan itu kita cenderung akan kena penyakit. Tapi kalau virusnya misalnya masuk, kemudian tubuh kita kok kuat, lingkungannya juga bagus, dalam arti nggak ekstrim ya, kita masih bisa mentoleransi lah mati itu kita. Ini tidak akan terjadi misalnya virus masuk pun kita akan tetap kuat, nggak kebal
kebal akan terjadi suatu gejala penyakit, sehingga ya walaupun virus masuk itu masih aman-aman saja. Nah, yang rentan itu memang biasanya seperti anak-anak usia balita ya, karena kondisi mereka kan rawan ya. Balita itu imunnya juga kurang bagus. Nah, ini yang menjadi risiko untuk terkena penyakit DB. Dan DB ini biasanya menyerang permeabilitas pembuluh darah. Jadi kalau sudah kena itu biasanya rentan trombositnya turun ya, kemudian terjadi dehidrasi. Nah, ini yang biasanya menyerang anak-anak di bawah umur 10 tahun. Kalau yang sudah dewasa kan sudah kuat ya imunnya, jadi mereka lebih kuat untuk misalnya virus di masuk dalam tubuh, dia masih bisa mentoleransi lah, dalam arti walaupun ada gejala tidak sampai ke terjadi shock karena dehidrasi. Seperti itu ya ternyata mitra RKS. Kemudian, nah mekanisme penularannya seperti apa sih Pak? Ya, jadi mitra RKS dimanapun berada ini nyamuk ini kan siklusnya biasanya 1-2 hari, kemudian biasanya mereka namanya perindukan ya atau bertelur ya, bertelur itu di mana misalnya empang ataupun mungkin bapak ibu yang mohon maaf punya kamar mandi nggak dibersihkan lama, ada jentik-jentik ya, jentik-jentik itu tumbuhnya biasanya ini tadinya menempel di permukaan air ya, kemudian di dinding penampung air, atau mungkin kalau di tempat kering itu bisa sampai 3-6 bulan ya, kemudian sampai bisa menetas. Nah, resikonya kalau pas terjadi musim hujan, nah ini yang musim hujan yang akan bisa menjadi mereka menetas menjadi nyamuk. Nah, ini yang nanti akan menjadi dan mereka yang akan beresiko untuk menularkan kepada, kalau misalnya menggigit bawa virus ya sudah nanti akan terkena. Makanya kita galakkan untuk PSN tadi, jangan sampai larva atau jentik-jentik yang ada itu sampai berkembang biak menjadi nyamuk dewasa gitu Mbak Yuni. Berarti kita harus sadar akan kebersihan di rumah kita, lingkungan kita gitu ya Pak ya. Berpengaruh sekali mitra RKS, apalagi musim hujan seperti sekarang ya Pak ya. Nah, tips nih Pak untuk mitra RKS yang sedang mendengarkan siaran kita ataupun menyaksikan kita lewat YouTube. Apalagi di musim penghujan seperti ini, seperti yang tadi Pak Oi bilang ya, untuk mereka agar terhindar dari DBD Pak. Yang pertama ya tadi kita lihat bahwa penyebab itu kan pertama dari tubuh kita sendiri ya. Jadi tubuh kita sendiri kita kuatkan dulu ya dengan makan minuman yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian dengan pola hidup ya, otomatis kita memperkuat imun kita ya. Kemudian kita bisa merekayasa atau mobilisasi untuk lingkungan dengan gerakan PSN tadi ya. PSN itu pembersihan sarang nyamuk atau pemberantasan sarang nyamuk. Ini yang harus digalakkan ya, bagaimana sebaiknya tiap rumah itu ada gerakan satu rumah satu jumatik. Apa itu Pak? Jumatik itu jadi ya mungkin di dalam satu itu ada yang ditugasi loh, ini nanti harus bersih-bersih kamar mandi paling enggak. Bagi tugas gitu ya. Jadi secara mandiri, jadi jangan sampai kamar mandi nggak dibersihkan atau mungkin ada biasanya kan ibu-ibu ini mak-mak atau mbak-mbak yang suka pot-pot bunga itu juga harus dibersihkan atau dibuang airnya, karena itu kalau nggak diganti yang ada airnya itu bisa juga menjadi untuk rumah jentik atau larva. Nah, jadi menguras itu tidak hanya bak mandi, vas bunga juga. Mungkin yang bapak-bapak atau mas-mas yang punya piaraan burung juga itu ada tempat minumannya juga harus dibersihkan juga itu. Oh iya ya Pak. Betul. Kemudian tataan dispenser itu kadang kelihatannya sepele tapi kan kadang nggak dibersihkan. Kemudian juga yang sering kadang nggak terasa ya, kita kan sering minum aqua kecil itu yang berapa sih 250 cc itu ada kan masih sisa itu, sisa nggak diminum habiskan. Nah itu kadang kita buang mungkin di halaman rumah atau di kebun, itu juga berpotensi untuk menjadi tempat perkembangan larva atau jentik dari nyamuk Aedes aegypti. Kalau ada penampungan air, tolong tutup dengan rapat ya, karena kalau nggak dikuras, nggak ditutup ya sudah, nanti otomatis jentik itu akan berkembang menjadi nyamuk. Kemudian juga ini yang
bisa untuk mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang bekas ya. Misalkan itu kan misalnya ada aqua isi ulang itu kan bisa untuk vas bunga ya, itu juga bisa dimanfaatkan dan eh, itu bisa menambah nilai plus kalau pas ada penilaian itu memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang itu lebih punya nilai plus pada saat penilaian ini. Penilaian misalnya ada lomba misalnya bersih apa desa atau apa itu akan menjadi nilai Mbak Yuni, daripada mohon maaf misalnya kita beli yang bagus yang dikiranya kan bagus ya, tapi padahal itu nggak ada nilai kreatifnya. Tapi kalau yang barang bekas dimanfaatkan menjadi vas bunga, misalnya botol plastik, kaleng bekas atau ban bekas untuk pot, itu malah punya nilai plus sendiri untuk pas penilaian untuk lomba desa. Nah ini yang kadang menurut saya mungkin masyarakat belum banyak tahu, ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita. Nah ini bisa menambah nilai buat ya mungkin malah sekarang itu kan ada bank sampah juga. Bank sampah itu juga sebenarnya bagus sekali itu. Misalnya ada bekas botol aqua ataupun yang tadi bahan bekas itu dibuat vas bunga, itu ada nilai ekonomisnya juga ya, bisa diperjualbelikan. Nah, untuk masyarakat bisa menambah income pendapatan. Iya, jadi selain untuk menghindari penyebaran nyamuk DBD gitu ya, nyamuk DBD, penyebaran penyakit DBD juga memiliki nilai guna ya Pak ya, sehingga juga tidak membeli lagi, lebih hemat gitu mitra RKS. Kemudian tadi disampaikan Pak Oi bahwa tergantung kekebalan manusianya sendiri-sendiri gitu ya. Apakah gejala dari satu orang dengan orang lain itu berbeda Pak Oi? Ya sebenarnya sama ya, ini kita kan ada beberapa gejala yang muncul ya. Nah Pak Oi, terkait dengan gejala nih Pak Oi, gejala demam berdarah, ada yang bilang DBD ini hampir mirip dengan tipes gitu ya. Apakah juga gejalanya tiap orang berbeda-beda Pak Oi? Jadi memang benar Mbak Yuni, sebenarnya nggak cuma penyakit tipes saja ya, DBD ataupun penyakitnya itu memang biasanya ada panasnya, karena panas sebenarnya kan mekanisme tubuh untuk mempertahankan diri ya. Karena dengan panas tubuh itu diharapkan sebenarnya loh virus ataupun kuman nyamuk itu akan mati gitu. Cuma karena ada itu kekuatan atau keganasan virus itu kuat mana. Kalau kuat virusnya atau kondisi tubuhnya yang kalah ya sudah tetap akan terjadi gejala penyakit. Jadi benar memang terjadi panas juga, cuma ada beberapa gejala yang harus kita perhatikan untuk itu mendiagnosa bahwa memang positif terjadi DHF atau ya hemorrhagic fever ya itu. Jadi beberapa gejala itu diantara memang gejala demam tinggi 2-7 hari, kemudian pada hari keempat atau kelima itu biasanya malah turun ini Mbak Yuni, yang kadang mohon maaf ya, hati-hati Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan, terutama yang punya anak balita atau di bawah 10 tahun ya, itu anak yang biasanya panas kemudian mungkin diobatin sendiri dengan obat anti panas atau mungkin dibawa petugas layanan kesehatan, itu hari keempat dikira sudah aman karena udah panasnya turun, padahal disitulah titik-titik rawan ya, hari keempat lima itu yang kita harus hati-hati ya. Itu yang kadang kecolongannya di situ bahasanya ya, kalongan ya, kecolongan itu wis dikirone wis adem wis apa. Nah itu kita harus waspada sampai hari ke-7 ya. Tadi panasnya sekitar 2-7 hari. Namanya panas pelana kuda. Jadi dia naik, turun, nanti naik lagi. Nah ini yang kadang yang harus diperhatikan antara itu hari ke-45 yang demam turun, dikiranya sudah aman, sudah sehat, tapi ternyata nanti ada fase yang akan meningkat lagi. Dan nanti bisa dibuktikan dengan apa? Dengan pemeriksaan laboratorium, dia terjadi trombositopeni. Trombositnya menurun di bawah kisaran 100.000. Ini yang nanti akan bisa memperjelas apakah itu positif DBD atau tidak. Bisa juga nanti dengan pemeriksaan IgM atau Ig ya, itu namanya imunoglobulin H itu atau IgM, itu nanti akan menjelas bahwa itu positif kena DBD atau tidak. Yang tadi kalau gejala awal itu tadi panas, kemudian biasanya ada pendarahan di bawah kulit namanya petekia, atau mungkin kalau di petugas kesehatan itu dites namanya RL ya, rim rate itu caranya itu kita tensi dulu, nanti misalnya angka sistolnya misalnya 100, kemudian angka diastolnya 70.
kita jumlah 170, kita ambil tengah-tengah, nanti pada saat itu nanti kita berhentikan, kita evaluasi tadi 15 menit. Kalau di situ nanti ada petihe atau pendarahan bawah kulit, berarti itu termasuk harus hati-hati. Karena kalau orang yang normal itu walaupun di tes RL, rimple tidak akan terjadi pendarahan di bawah kulit. Tapi kalau pada di tes RL kok positif terjadi penambahan kulit, kita harus hati-hati, harus diperiksa laboratorium tadi, periksa dengan trombosit, hematokritnya bagaimana, itu yang harus diperiksa, jangan sampai kita kecolongan. Takutnya kalau udah kecolongan sampai terjadi muntah, pendarahan, itu yang repot, sampai pendarahan gusi, bahkan sampai yang ekstrim itu sampai muntah darah, itu termasuk DSS, Dengue Shock Syndrome, itu yang akan namanya pre-shock, itu harus dibawa ke rumah sakit. Dan untuk amannya seringnya kita bawa rujuk sampai ke Semarang, karena kalau sudah kasus gitu kita ibaratnya oyo-oyoan sama umur. Ini secara dohir ya, kita harus maksimal untuk penanganannya, jangan sampai bahasanya tadi kecolongan itu sudah sampai muntah darah, sampai apa, wah itu repot sekali. Harus dilihat. Nah Pak Oi, banyak orang yang sering bertanya apakah demam berdarah ini harus dibawa ke rumah sakit, atau apa ada indikator tertentu ketika ini sudah seharusnya dibawa ke rumah sakit? Jadi ada beberapa yang memang kalau gejala awalnya belum menunjukkan tadi, misalnya kok masih panas, kemudian ada penurunan hematokrit atau mungkin trombosit, tidak terjadi trombosit poni di bawah 100.000 masih aman, anaknya nggak mual muntah, masih bisa masuk asupan inteknya ya, yaitu makan minum, kita nggak masalah. Jadi dilihat antara intake sama outputnya gimana. Kalau anak masih bisa makan minum, panasnya masih di bawah ya sekitar 38 lah, 39, tapi kalau sudah di atas 40 ya harus langsung bawa rumah sakit. Takutnya tadi itu tiba-tiba terjadi trombositemi yang tiba-tiba, karena ini kadang ya untuk kasus-kasus DB ini kadang antara tadi Mbak Yuni, hari 2 sampai 7 itu harus kita awasi betul. Takutnya tiba-tiba ngedrop trombositnya, tiba-tiba 200.000, kemudian anaknya tadi mual muntah, bahkan sampai pendarahan, itu yang kita harus jaga. Yang penting kuncinya tadi di intake dan output ya. Kemudian bagaimana panasnya tinggi atau tidak. Nah, kalau biar kita memastikan ya tadi jangan sampai terjadi trombositopenia, ini yang harus kita waspadai, karena kalau di bawah 100.000 itu harus masuk rumah sakit atau ada kenaikan dari hematokrit di atas 25% atau lebih. Ini termasuk DSS, Dengue Shock Syndrome. Ini harus, walaupun anaknya dikiranya tadi hari ke-45 panasnya sudah turun, padahal itu malah fase-fase berbahaya. Lihatnya apa tadi, trombositnya bagaimana, turun atau tidak, kemudian ada kenaikan hematokrit atau tidak. Kalau ada kenaikan sekitar 20% atau lebih, harus dibawa ke rumah sakit, karena itu tanda DSS, Dengue Shock Syndrome. Ini yang tadi katanya banyak kecolongan itu di situ. Insya Allah nanti kalau bawa rumah kan biasanya dikasih infus, karena anak kan biasanya kalau sudah panas, mual kan inteknya kurang, itu makan minumnya kurang, itu harus dibantu. Karena kalau sudah kena permeabilitas pembuluh darahnya sudah ya sudah terjadi pengenceran yang terlalu berlebihan, sudah nanti apalagi sampai terjadi pendarahan. Nah itu yang tadi bisa kecolongan, itu bahasanya pekalongan. Oke, nah Pak Oi, bisa nggak sih dilakukan perawatan atau pengobatan sendiri di rumah? Terus seperti apa pengobatan dan perawatan yang bisa dilakukan misalnya? Ya, kalau jadi orang yang dengan dehidrasi itu sebenarnya untuk penanganannya ya harus dengan rehidrasi ya. Rehidrasi itu pengembalian cairannya. Jadi sebenarnya kalau obat-obat kayak antibiotik atau lainnya, misalnya kalau antipiretik ya, untuk penurun panas itu kan untuk menekan atau mengobati gejalanya ya. Tapi yang penting kalau terjadi dehidrasi atau output yang berlebihan itu ya harus dengan minum yang banyak. Cuma kan karena itu kadang anak itu mual, muntah, nggak mau makan minum, itu resikonya yang seperti ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai anak atau mungkin penderita DB itu nggak mau makan minum. Nah ini yang kadang yang harus kita perhatikan betul, karena kalau sudah begitu
resikonya tadi ya sampai jadi DSS. Kalau kita bisa monitor dengan pemeriksaan laborat. Makanya kalau pasien opnam anak-anak di rumah itu mesti tiap hari itu mesti dicek, bahkan mungkin tiap jam, Mbak. Kalau sudah DSS itu dicek trombosit sama hematokritnya, HBHT namanya, itu harus HBHT trombo itu 3 komponen laborat yang harus diperiksa pasien DBD. Karena itu menunjukkan itu kondisi real pada saat pasien itu ditangani yang sudah terkena penyakit. Tapi kalau masih aman, dia kok aja panasnya bisa diatasi dengan misalnya obat anti panas, antipiretik, atau mungkin tadi makan minumnya sudah bagus, ya kita lihat. Pokoknya untuk memastikannya yaitu periksa darah, bisa laborat, jangan sampai tadi kecolongan tadi. Seperti itu ya. Jadi memang harus terpenuhi cairan tubuhnya ya, cairan Pak tubuhnya, ya. jangan Biar sampai tidak makin ngedrop ya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Oi yang sudah masuk ya. Kita jawab dulu. Ada Rina yang ada di Kesesi. Mbak Yuni mau tanya, apakah benar kalau seseorang pernah terkena DB, dia tidak akan terkena lagi di masa depan? Bagaimana cara terbaik untuk mencegah penularannya? Dan apakah benar jambu biji itu bisa untuk pengobatan demam berdarah? Monggo Pak Oi. Jadi penyakit DAF atau DBD, demam berdarah itu bukan penyakit sistem kekebalan tubuh ya. Ini akan berulang jika tadi kondisi 3 elemen tadi, dari tubuh itu sendiri, faktor lingkungan, dan faktor kuman atau virus yang masuk. Kalau kondisi 3 ini berkaitan tidak mendukung, otomatis akan kena lagi walaupun pernah mengalami. Jadi tidak bisa menimbulkan kekebalan, tapi bisa berulang jika kondisi kita ngedrop, lingkungan yang tidak mendukung, cuaca yang berubah ya, kemudian dengan kuman atau virus ya, virus yang masuk akan terjadi kekambuhan atau penyakit yang berulang walaupun sudah terkena, jadi tidak menimbulkan kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua jambu biji, Pak. jambu Apakah biji, bisa untuk pengobatan? Ya prinsipnya adalah pengembalian cairan ya. Jadi apapun minumannya, yang penting bukan minuman yang kemasan itu kita bagus, karena kita untuk tadi rehidrasi ulang itu kita prinsipnya adalah intake yang masuk, jangan sampai output berlebihan kemudian kita intake-nya kurang ya. Memang di masyarakat itu jambu biji merah ya, jambu merah ya, itu memang bagus untuk pengembalian trombosit ya, khususnya trombosit, kandungannya bagus memang untuk mengembalikan angka trombosit yang menurun di bawah 100. Tapi sebenarnya tidak hanya jambu merah atau jambu itu aja, apapun minumannya silakan, yang penting anak itu maulah. Kalau sekarang biasanya, mohon maaf ini saya pakai merek ya, misalnya kayak Pocari Sweat itu kan kandungannya bagus, itu ada elektrolitnya, itu bagus untuk memberikan cairan yang hilang. Bisa ya Pak? Bisa ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya Mitra RKS. Ini dari Saputra yang ada di Karanganyar. Apakah penularan DBD ini bisa dari orang ke orang, Mbak? Terima kasih. Monggo Pak Oi. Maksudnya dari penularannya dari manusia ke manusia? Ya kalau manusia, kalau nggak lewat gigitan nyamuk nggak bisa ya, karena lewat tadi virus itu lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti ya. Jadi kalau misalnya penderita kemudian digigit nyamuk, nah nyamuknya nanti gigit. Makanya kalau kita ada kasusnya di daerah A misalnya, ada satu penduduk itu, kita lihat 10 meter jarak dari kasus dari penderita itu harus kita fogging, karena kalau nggak di situ itu nyamuknya kan mesti kadang berpindah atau bermigrasi ya, sekitar 10 atau 20 meter dari itu harus kita bareng-bareng kita fogging. Jangan sampai misalnya kita kita lakukan tindakan fogging tetapi di situ enggak. Nah ini yang harus kita jaga, jangan sampai penularannya di situ itu akan meluas ya. Seperti itu. Ini juga ada pertanyaan terkait fogging nih Pak. Apakah fogging cukup ampuh untuk mencegah DBD, Mbak? Terima kasih untuk jawabannya. Monggo Pak. Dari siapa, fogging. Mbak siapa? Ini tidak ada namanya Pak. Oh iya. Jadi Mitra RKS ini, masyarakat itu tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya fogging itu masuk ke fase kuratif atau pengobatan ya. Pengobatan ini untuk sementara memang masih efektif ya untuk bukan mencegah, sebenarnya mengobati ya. Karena kalau mencegah itu di fase tadi promosi dan preventif. Promosi itu
kita lakukan sosialisasi bagaimana cara pencegahan untuk tadi penyakit demam berdarah, bagaimana kita PSN-nya bagaimana, misalnya nyamuknya bagaimana, kemudian pada fase preventif itu tadi ada 3M tadi sampai 3M plus ya. Kemudian kalau untuk fogging ya sebenarnya ini mohon maaf untuk mitra RKS, sebenarnya fogging itu ada juga bahayanya ya, karena ada sisa-sisa semprotan insektisida yang biasanya menempel di dinding, atau mungkin kalau Bapak Ibu yang lupa, misalnya kita udah peringatan, sebenarnya kalau kita mau fogging kita koordinasi dengan puskesmas setempat Mbak Yuni, misalnya kita lakukan PE dulu. Kalau ada gas ini saya sampaikan juga ya, jadi alur ya atau algoritmanya untuk fogging itu sebenarnya kita kalau ada kasus minta tolong ke RT atau nanti RT menyambung ke lewat desa ya. Desa nanti buat surat ditujukan ke dinas kesehatan melalui puskesmas setempat. Misalnya di sini ini Kajen ya, maksudnya di Kajen 1 ya. Buat surat, nanti surat itu akan ditembuskan ke dinas kesehatan. Nah, kita koordinasi untuk puskesmas di program DB itu ada yang menangani kasus itu melakukan PE, yaitu penyelidikan epidemiologi. Kita lakukan PE dulu, kita kunjungan ke kasus masyarakat si A misalnya ya yang kena DB, kita lakukan PE. PE nanti kita ada beberapa item itu yang kita nilai itu, ternyata kok dari hasil item itu oh ternyata ini layak untuk di fogging, ya sudah kita fogging. Nah kalau memang enggak ya sebenarnya kita galakkan yang PSN-nya tadi, pembersihan sarang nyamuk tadi dengan 3M lalu 3M plus, menguras, menutup atau mendaur ulang untuk barang-barang yang berpotensi sebagai perindukan dari perkembangan dari nyamuk itu. Oh gitu. Jadi alurnya lewat puskesmas dulu ya? ya, Dulu. Nggak langsung ke dinas kesehatan ya. Gitu. Cuma ini mohon maaf kadang kalau sudah ada laporan gitu kan masyarakatnya kan terjadi gejolak ya. Kami memahami sebenarnya memang, apalagi mohon maaf ini mudah-mudahan tidak terjadi ya, ada yang sampai meninggal, ini luar biasa ya. Kita tetap untuk mereduksi ya gejolak masyarakat ya, kita lakukan fogging. Tapi sebenarnya tadi fogging itu bukan obat satu-satunya untuk menangani DB. Yang terpenting adalah PSN ya. Ini sekali lagi ya, jadi masyarakat ini nun sewu, mohon maaf kita sampaikan juga sebenarnya bukan yang paling aktif bukan fogging tapi PSN. Nah, itu kita memutus rantai perkembiakan dari nyamuk itu Mbak Yuni, jangan sampai menjadi nyamuk dewasa, misalnya masih bentuk larva atau jentik ya kita berantas. Karena wis nyamuk wis melayu-melayu wis bisa terbang kemana-mana. Terus ya itu yang kasih temukan efek samping dari obat insektisida yang kadang bisa menimbulkan batuk ataupun penyakit kulit yang lainnya kalau nempel di dinding atau mungkin di pakan yang kadang lupa kita sudah sampaikan untuk disimpan dulu sementara kalau ada fogging. Iya, karena itu bahannya juga kimia. Ya, kimia itu ya. Waduh, lengkap sudah ya obrolan kita pagi ini terkait dengan demam berdarah, banyak informasi yang Anda dapatkan Mitra RKS. Waktunya ternyata sudah habis ini Pak Oyi, sudah jam 10 lebih 5 menit bahkan ya. Tidak terasa ya Pak ya. Mudah-mudahan Mitra RKS banyak mendapatkan informasi yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir nih Pak Oyi, dari Dinas Kesehatan sendiri harapannya apa Pak? Mbak Yuni dan Mitra RKS dimanapun berada, kami Dinas Kesehatan pertama mengucapkan terima kasih kepada Mitra RKS khususnya wilayah Kabupaten Pekalongan sudah kooperatif bisa kerjasama ya untuk PSN ya. Sekali lagi untuk masyarakat tolong giatkan PSN, pembersihan sarang nyamuk, karena apa? Ini adalah tindakan preventif untuk pencegahan nyamuk itu berkembang biak di daerah Anda. Jangan sampai mungkin ada kasus yang mohon maaf kami bukan tidak menindaklanjuti untuk laporan untuk fogging, enggak, kami tetap di dinas kesehatan ya sebagai corong pemerintah kabupaten akan merespon dengan cepat, quick respon atau fast respon itu kita akan tetap melaksanakan fogging apabila memang ada laporan dari masyarakat. Tapi sekali lagi kami tetap akan melalui dengan
koordinasi Puskesmas tempat akan melakukan penyelidikan epidemiologi. Apakah di wilayah Bapak Ibu semua memang produkan COVID atau tidak. Kalau memang tidak, kita kembalikan lagi tadi ke PSN, pembersihan sarang nyamuk dengan 3M, menguras, menutup atau mendaur ulang atau bahkan sampai 3M plus tadi ya. Kita bareng-bareng masyarakat kita jaga wilayah kita masing-masing ya. Jangan sampai ada kasus yang meledak. Tapi apapun itu monggo silakan. Kalau ada kasus demam berdarah silakan Bapak Ibu bisa laporan ke kami langsung atau lewat Puskesmas dulu. Insya Allah kami siap sebagai corong depan dari wilayah Kabupaten Pekalongan, kami siap Dinas Kesehatan untuk melayani Bapak Ibu dalam rangka pencegahan maupun penanganan untuk kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten Pekalongan. Terima kasih Mbak Yuni dan mitra RKS. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah. Iya, terima kasih Pak Oi sudah hadir. Pak Oi, Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan kasus DB di Kabupaten Pekalongan semakin rendah gitu ya Pak ya, dan juga tercipta lingkungan Kabupaten Pekalongan yang lebih sehat, lebih bersih, lebih nyaman. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia, sudah mengirimkan pertanyaan juga. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Pak ya di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Setelah ini masih banyak acara lain yang bisa Anda simak hanya di 96.4 FM. Saya Yuni dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi jelang siang. Selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya. Sukses luar biasa. Wassalamualaikum.